Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar seluruh siswa-siswi SMA Budi Sungai Liat, khususnya untuk kelas 10 MIPA 1, 2, dan 3, dan juga untuk kelas 10 IBB. Izinkan Bapak untuk menyampaikan materi bahasa dan sastra Indonesia pada kesempatan kali ini, yaitu materi tentang musikalisasi puisi. Sebelumnya, setelah sekian lama, Bapak tidak membahas materi-materi lagi. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas materi yang berbeda dari materi yang sebelumnya, yaitu materi tentang musikalisasi puisi. Mari kita mulai untuk bahasan tentang musikalisasi puisi. Musikalisasi puisi. Apa sih musikalisasi puisi itu? Musikalisasi puisi adalah puisi yang dinyanyikan sehingga seorang pendengar yang kurang paham menjadi paham, yang tidak bisa menggambarkan sebuah puisi bisa tahu isi puisi tersebut dengan mengkolaborasikan antara sastra dan musik atau mengkolaborasikan antara puisi dan musik. Namun, menurut beberapa ahli, salah satunya menurut Danardana, musikalisasi puisi adalah kolaborasi apresiasi seni antara musik, puisi, dan pentas. Jika dipentaskan ya, melalui musikalisasi puisi juga, seseorang tidak hanya mendapat kesempatan mengapresiasi puisi dan musik, tetapi juga mendapatkan kesempatan mengekspresikan apresiasinya itu di depan halayak. Jenis-jenis musikalisasi puisi ada 3, yaitu musikalisasi puisi murni, musikalisasi puisi versi sastra, dan juga musikalisasi puisi campuran. Mari kita bahas satu persatu dari musikalisasi puisi murni terlebih dahulu. Musikalisasi puisi murni atau versi musisi, yang lebih dikenal dengan versi musisi ini, musikalisasinya adalah pengubahan puisi menjadi syair lagu tanpa mengikut sertakan pembacaan puisi. Jadi bisa kita simpulkan tanpa mengikut sertakan pembacaan puisi, berarti di sini puisi tersebut murni dinyanyikan ya, dilagukan tanpa ada pembacaan puisi seperti yang sering kita dengar pembacaan puisi pada umumnya. Tapi musikalisasi puisi yang jenisnya murni adalah yang pure ataupun total seluruh lirik atau larik puisinya itu dinyanyikan. Pementasan puisi ini juga biasanya menampilkan sebuah lagu dan puisi hanya berperan sebagai syair lagu. Perbedaan lagu hasil musikalisasi dan lagu yang diciptakan bukan dari puisi, tidak terlalu terlihat perbedaannya. Hanya perbedaan isi syair dan kedalaman maknalah yang membedakan syair puisi dan syair non-puisi. Nah, untuk model musikalisasi puisi murni ini sebenarnya telah tumbuh lama di Indonesia sendiri. Syair-syair lagu yang dibawakan oleh Bimbo salah satunya, sebagian merupakan puisi-puisi ciptaan Taufik Ismail, yaitu sastrawan yang sangat terkenal sekali di Indonesia. Misalnya, contohnya sajak lagu Panggung Sandiwara dan Sajadah Panjang. Mungkin kalian sudah pernah mendengar lagu dari Panggung Sandiwara dan juga Sajadah Panjang. Itu adalah puisinya Taufik Ismail yang dinyanyikan secara musikalisasi puisi oleh Bimbo. Nah, contoh lainnya yaitu model musikalisasi puisi murni ini semenjak dari itu semakin terangkat pamornya ketika muncul musikalisasi puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Baik, selanjutnya yaitu musikalisasi puisi versi sastra atau versi sastrawan, atau yang lebih dikenal dengan versi sastrawan. Musikalisasi puisi versi sastra adalah membacakan puisi yang diiringi oleh permainan alat-alat musik. Jadi kesimpulannya, untuk jenis yang kedua ini, puisi versi sastra ini adalah kita membacakan puisi namun diiringi oleh alat-alat musik. Jadi musik hanya sebagai pengiring saja. Kita tetap membacakan puisinya secara full tanpa menyanyikannya. Nah, pementasan puisi dengan cara pembacaan puisi ini tanpa dinyanyikan, tetapi selama pembacaan puisi ada background live permainan alat musik seperti contohnya ya biola, gitar, atau alat musik lainnya, banyak sekali. Jelas bahwa fokus utama musikalisasi puisi versi sastra ini adalah keahlian vokal pembacaan puisi. Model musikalisasi seperti ini sudah tumbuh lama di dunia pementasan karya sastra dan teater. Oke.
Itu ya perbedaan antara yang murni dan versi sastra. Jika yang murni itu dinyanyikan seluruhnya dan diiringi oleh musik tanpa membacakan puisinya. Kalau yang musikalisasi puisi versi sastra ini kebalikannya, yaitu membacakan puisinya tanpa dinyanyikan, hanya diiringi oleh musik saja. Nah, untuk yang ketiga, yang terakhir, jenis musikalisasi puisi campuran ataupun campuran antara murni dan sastra. Dan versi sastranya tadi. Nah, musikalisasi puisi campuran ini adalah kombinasi musikalisasi jenis murni dan versi sastra. Pementasan puisi dengan perpaduan pembacaan puisi dan nyanyian. Nah, sudah jelas ya itu kata kuncinya. Perpaduan pembacaan puisi dan nyanyian. Jadi untuk versi atau jenis yang ketiga ini ialah kita membacakan puisinya, namun juga ada nanti di part tertentu atau di akhir maupun di awal, terserah, itu kita menyanyikan lirik dari puisi tersebut. Musikalisasi puisi harus tercermin keindahan nyanyian dan keindahan pembacaan puisinya pada jenis ini. Jadi kedua aspek tersebut harus terlihat ataupun ada dalam pementasan musikalisasi puisi campuran tersebut. Nah, kolaborasi lagu dan pembacaan puisi dapat diciptakan jika suasana puisi dapat diapresiasi dengan baik oleh pembaca puisi dan pencipta lagu. Jika dapat diapresiasi dengan baik, maka akan terpancar kualitas puisi sekaligus kualitas musikalnya. Seperti itu ya. Itu perbedaan antara ketiga jenis musikalisasi puisi yang telah Bapak sampaikan. Dan jadi kita ulangi sekali lagi, murni itu musikalisasi puisi yang semua lirik puisinya dinyanyikan dan diiringi oleh musik. Sedangkan yang versi sastra yaitu pembacaan puisi yang diiringi oleh permainan alat-alat musik. Jadi tidak dinyanyikan, hanya dibacakan puisinya dan diiringi oleh live musik seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, percampuran antara keduanya. Jadi ada pembacaan puisinya dan juga ada nyanyian lagu dari lirik puisi tersebut. Ya, sampai sini paham ya? Nah, jadi untuk apa sih kita belajar musikalisasi puisi? Sebenarnya manfaatnya banyak sekali ya. Yang pertama yaitu untuk mengunggah perasaan lebih dalam. Biasanya ketika kita mendengarkan orang membaca puisi dalam kurun waktu yang singkat, dalam satu kali pembacaan itu biasanya jarang sekali orang tersebut dapat memahami pesan yang disampaikan oleh pembaca puisi tersebut. Namun dalam musikalisasi puisi itu dibantu oleh musiknya. Ketika isi puisinya itu tentang kesedihan, maka pasti akan diiringi oleh musik yang beralunan kesedihan. Jadi perasaan kita akan tergugah lebih dalam lagi untuk memahami puisi yang dibacakan ataupun dinyanyikan tersebut. Yang kedua, untuk membangkitkan imajinasi. Nah, jelas di sini hal yang tersulit sebenarnya dalam menyampaikan sesuatu apresiasi seni itu adalah bagaimana kita bisa membuat pendengar ataupun penonton itu berimajinasi dengan apa yang kita sampaikan. Jadi dalam musikalisasi puisi ini jelas sekali manfaatnya, yaitu adalah untuk membangkitkan imajinasi kita lewat alunan musik, pembacaan puisi dan juga nyanyian. Yang ketiga yaitu untuk mendorong orang lebih mampu berpikir dan menggerakkan pikirannya. Sama saja ya sebenarnya untuk menggerakkan pikiran orang tersebut terhadap isi pesan dari puisi yang disampaikan. Yang keempat, jelas untuk sarana hiburan, untuk menimbulkan kesenangan sendiri. Jadi biasanya jika ada orang yang sudah bosan menonton pembacaan puisi dengan pembacaannya seperti itu saja. Dengan musikalisasi puisi ini kita dibantu untuk lebih meningkatkan kreativitas kita, imajinasi kita, dan juga menikmatinya secara lebih dalam. Seperti itu. Baik, untuk tugasnya silakan didengarkan. Musikalisasi puisi murni. Nah, jadi Bapak mau kalian membuat video musikalisasi puisi murni. Itu boleh kalian ciptakan sendiri puisinya, atau boleh juga kalian melihat dari karya-karya puisi sastrawan yang ada di Indonesia lah ya. Boleh kalian searching di buku ataupun di internet, silahkan. Buatlah video tersebut, kemudian kirimkan video tersebut ke WhatsApp Bapak di 082178521446. Jangan lupa cantumkan nama dan juga kelasnya ya, nama panjang dan juga kelasnya. Nah, untuk tugas sebelumnya bagi yang merasa belum mengumpulkan sama sekali, Bapak masih mempunyai daftar namanya ya. Jadi jangan lengah ataupun jangan berleha-leha untuk tidak mengerjakannya, karena kita akan menghadapi PAS ataupun penilaian akhir semester, di mana nanti jika ada siswa-siswi dari 10 MIPA 1, MIPA 2,
MIPA 3 dan 10 IBB yang belum mengerjakan sama sekali, maka nilai bahasa dan sastra Indonesianya akan Bapak tunda di pengisian raport nanti. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan di rumah. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan juga semoga kita bisa segera belajar tatap muka di sekolah seperti biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.